Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Amma ba'd. Kepada seluruh dewan juri lomba dai yang saya hormati dan saya muliakan, kepada seluruh jajaran panitia pengurus lomba dai yang saya hormati, tidak lupa kepada rekan dan rekanita senasib seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Marilah rasa syukur kita ikrarkan bersama dengan bacaan tahmid ya qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, beliau Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Semoga kita semua bisa termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ketika perkenankan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Subhan dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Di sini kita akan belajar bersama yang bertemakan peran santri sebagai pelopor generasi Indonesia yang tajam intelektual dan cerdas spiritual. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Al-Quran Surat At-Tin ayat 4. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan indikator bahwa orang yang cerdas intelektual adalah orang yang selalu konsisten terhadap satu tujuan. Orang yang berpikir secara cerdas, mereka akan selalu siap siaga dan tidak mudah untuk tertipu. Mereka yang mempunyai kecerdasan intelektual, mereka akan mampu memecahkan sebuah masalah yang dihadapi. Menurut Ibnu Manzur, kecerdasan intelektual adalah akal berpikir manusia. Dapat kita katakan bahwa akal berpikir manusia yang sesuai dengan logika dibuktikan dengan data yang konkret dan fakta yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lantas bagaimanakah peran kita sebagai santri untuk bisa mewujudkan generasi santri yang mempunyai intelektual yang tajam? Berikut merupakan 4 cara yang terdapat di dalam Al-Quran supaya kita bisa mampu menjadi santri yang mempunyai kecerdasan intelektual. Cara yang pertama adalah nadoharo, melihat. Kita harus mampu melihat bentuk penelitian atau melakukan sebuah observasi. Kita sebagai santri harus mampu melakukan observasi tentang keilmuan agama, seperti kita mengobservasi Al-Quran, mengobservasi hadis, dan masih banyak lainnya. Cara yang kedua adalah tafakkaro, artinya adalah berpikir. Kita berdasar pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Allah telah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang telah Allah jelaskan supaya manusia dapat berpikir, supaya manusia dapat berpikir dengan jernih, berpikir dengan kritis dan penuh kehati-hatian. Karena pada hakikatnya Allah telah menganugerahkan kita semua umat manusia akal supaya kita mampu untuk berpikir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, langkah selanjutnya adalah tazakkaro. Tazakkaro di sini berarti mengingat dan mengingat. Kita sebagai santri harus mempunyai ingatan yang tajam dan ingatan yang kuat. Bukti konkret yang ada adalah teman santri kita, mereka para hafid dan hafidoh. Mereka telah mampu menghafalkan Al-Quran, mereka telah mampu menghafalkan Al-Quran dan menjaga hafalan tersebut di dalam hati dan di dalam pikiran mereka, lalu mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan salah satu bentuk konkret bahwasanya santri mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi. Cara yang terakhir adalah fahima. Fahima berarti memahami. Berdasar dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 79 bahwasanya Allah telah menurunkan Al-Quran supaya kita pahami isinya, supaya kita berpikir, supaya kita mampu mengambil hikmah yang ada di dalamnya, supaya kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi
marilah kita sebagai santri harus mampu melakukan step by step yang saling berkaitan ini supaya kita mampu menjadi santri yang mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita akan membahas tentang kecerdasan spiritual. What is a spiritual intelligence? Menurut Ginanjar Agustin, kecerdasan spiritual adalah kemampuan dalam diri manusia untuk merasakan apa yang saya lakukan itu adalah karena ibadah dan karena Allah semata. Pusat dari kecerdasan spiritual adalah qalbu atau hati. Jadi, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang bertumpu pada ajaran hati, yang bertumpu dalam ajaran mencintai atau mahabbah. Mahabbah yang dimaksud di sini adalah mahabbah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bila kita masih menemukan teman kita, mereka beribadah karena takut terhadap neraka, mereka beribadah karena ingin mendapatkan surga, pada hakikatnya mereka masih keliru. Karena hakikat ibadah adalah suatu kebutuhan kita, suatu yang harus pantas kita kerjakan tanpa mengharap imbalan dari Allah, kecuali rasa cinta dari Allah. Bila Allah telah cinta terhadap hambanya, Allah akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Allah akan mencukupkan kebutuhan kita, kebutuhan di ukhrawi maupun kebutuhan di duniawi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bila kita telah mencapai kecerdasan spiritual, maka kita akan merasakan kehadiran Allah, maka kita akan mempunyai jiwa kesabaran yang tinggi, maka kita akan selalu berdoa dan berzikir anyway, anytime, dimanapun dan kapanpun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai santri, kita telah diajarkan di pondok pesantren kita masing-masing tentang ilmu spiritual. Salah satunya yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 1-10 dan 20, bahwasanya kita telah diajarkan untuk bagaimana melaksanakan sholat yang benar, bagaimana melaksanakan qiyamul lail, bagaimana kita untuk selalu berzikir mengingat terhadap Allah, bagaimana kita istighfar memohon ampun atas khilaf yang telah kita lakukan, dan bagaimana kita melaksanakan zakat yang benar, dan masih banyak sebagainya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita harus mengambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai seorang santri harus mampu menjadi santri yang bisa memimpin agama dan bangsa ini dengan modal yang besar, yaitu dengan mempunyai kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan spiritual pada khususnya, supaya kita bisa memimpin agama dan bangsa ini, supaya bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Bila ada kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.